Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan videonya untuk pembahasan soal inverse dari fungsi. Fungsi itu intinya adalah keterbalikan. Jadi misalkan kalian punya sebuah bilangan, misalkan angka 3, lawannya atau kebalikannya itu adalah 1/3. Nah, di fungsi pun sama. Jadi misalkan ada fungsinya fx, fungsi fx-nya itu adalah x plus 3, nanti jika ditanyakan fungsi inverse-nya, itu adalah fungsi kebalikan dari si fx-nya ini sendiri. Kalau secara konsep yang kepompong seperti ini, fungsinya misalkan ada A ke B. Fx itu adalah dari A ke B pemetaannya. Nah, kalau untuk inverse itu dibalik, dari B ke A. Jadi ditanyakan si asalnya. Hasilnya ini nih fungsinya, asalnya itu dia dari apa ya, begitu. Kurang lebih. Oke, kita lanjutkan untuk perhitungannya. Misalkan di sini ada fx-nya sama dengan x plus 3. Langkah pertamanya itu adalah ubah fx-nya menjadi y. Y sama dengan x plus 3. Kemudian pindahkan yang tidak dibutuhkan. Karena kita hanya butuh x-nya saja, berarti sisanya kita pindahkan. Berarti yang pindah adalah si ini, si plus 3-nya. Karena dia menyeberang sama dengan, berarti dia harus berubah tanda menjadi negatif. Jadi y sama dengan negatif 3, ini sama dengan x. Dari sini, kita peroleh f inverse-nya, itu sama dengan x min 3. Jadi setelah bentuknya seperti ini, bentuk x sama dengan diperoleh begini, kalian tuliskan lagi x-nya ini diganti menjadi fx lagi. Nah, hasil yang ini nih, hasil yang y min 3, dimasukkan lagi menjadi x min 3. Diganti lagi hurufnya, variabelnya. Begitu. Contoh lainnya ya. Jadi kalau ada fx-nya x plus 7, langkah yang pertamanya tadi diubah menjadi y sama dengan, berarti ini y sama dengan x plus 7. Kemudian, karena kita hanya butuh x, berarti yang tidak kita butuhkan, kita pindah ruas. Berarti y, 7-nya tidak kita butuhkan, kita pindah ruas jadi negatif 7, ini x. Setelah bentuk begini, x yang ini berubah jadi f inverse x, sama dengan yang ini y-nya berubah jadi x. Bentuknya x min 7. Dari dua contoh ini bisa kita lihat, cara cepatnya adalah untuk menentukan inverse, itu tandanya berubah. Jadi kalau ada bentuk, secara umum ya kita tuliskannya, kalau ada bentuk fx-nya itu sama dengan ax plus b, maka inverse-nya itu adalah x min b per a. Nah, kalau di soal yang tadi kan kebetulan a-nya 1 ya, jadi tidak terlalu terlihat. Kita coba lihat kalau contoh soalnya ada angkanya. Kalau misalkan fx-nya itu adalah 2x plus 7. Nah, caranya langkahnya sama, dibuat y sama dengan ini 2x plus 7. Yang tidak kita butuhkan kita pindahkan. Kita cuma perlu 2x-nya saja, berarti 7 ini pindah. Jadi y dikurangi 7 sama dengan 2x. Yang kita butuhkan adalah x sama dengan bentuknya. Berarti 2-nya juga tidak kita butuhkan, 2-nya pindah. Karena ini perkalian, berarti pindahnya jadi pembagian. Berarti ini y per 7, y min 7 per 2. Kita peroleh di sini f inverse-nya itu sama dengan x min 7 per 2. Ini dari mana? Dari yang ini. Dari hasil ini kita tuliskan kembali di sini, tapi y-nya diganti dengan x. Ini kan cara manual ya, cara panjangnya. Cara pendeknya 2x plus 7 ya. Kalau kita menggunakan rumus yang ini, tadi fx-nya adalah 2x plus 7. Inverse-nya, ini kan plus 7 nih yang belakangnya. Si plus 7 ini berubah tanda, jadi negatif. Kemudian si 2x ini kan 2 dikali x. X-nya tetap di sini, ini jadi per 2. 2-nya jadi ke bawah. Nah, ini adalah inverse dari fungsi x-nya. Gitu. Jadi ada beberapa cara cepat untuk mengerjakan inverse.
Tapi ini hanya diperbolehkan jika kalian mengerjakan soal yang PG saja ya. Kalau untuk soal esai, silahkan kerjakan dengan cara yang manual, cara panjang. Kemudian kalau ada fx-nya, bentuknya ax plus b per cx plus d, bentuk pecahan atau bentuk rasional. Nah, untuk bentuk rasional, si cara cepatnya, fx-nya itu ada yang ditukar. Kalau kemarin kalian ingat pembahasan di kelas, si b dan cx ini tetap. Berarti di sini b-nya tetap, di sini cx-nya juga tetap. Ini plusnya tetap. Yang berubah adalah si a dan d. A dan D ini bertukar posisi dan negatif. Jadi kalau dari sininya negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Berubah tanda ya. Ini kan positif, sini jadi negatif. Yang ini ke bawah jadi negatif A. Begitu. Jadi sebetulnya yang tetapnya itu di atasnya sama X-nya juga tetap sih. Nah gini. Nah, yang berubah itu hanya A dan D, angkanya ketukar. Ini jadi negatif D, yang ini jadi negatif A. Ini adalah cara cepatnya untuk menentukan inverse dari fungsi rasional. Kemudian untuk inverse dari fungsi akar, kalau ada fx-nya itu sama dengan akar, ini ada n di sini, kemudian ada ax plus b, di sini ada pangkat n, karena akar tidak selalu pangkat 2 ya. Ini f inverse x itu sama dengan, kita lihat di sini ada b, ini tandanya positif, di sini jadinya negatif b. Kemudian x-nya tetap, b-nya ini, a-nya ini berubah jadi per. Kemudian si n yang ini berubah jadi pangkat di sini. Kalau di sininya pangkat 2, berarti ini juga pangkat 2. Kalau di sini pangkat 3, berarti n ini pangkat 3 juga. Ini berlaku untuk fungsi yang bentuk akar atau fungsi irasional. Itu ini untuk irasional, ini untuk rasional, ini yang untuk fungsi linier yang biasa. Kemudian untuk fungsi kuadrat tidak ada cara cepatnya ya. Untuk yang fungsi akar, kita lihat contoh soal fungsi akarnya. Fx-nya sama dengan akar pangkat 2 dari 4x min 5. Berarti langkahnya ini berubah jadi y sama dengan dulu 4x min 5. Yang harus kalian ingat adalah akar itu bisa dihilangkan dengan menguadratkan atau dengan memberi pangkat 2. Berarti yang sebelah kiri kita berikan pangkat 2. Nah, yang sebelah kanan ini kita pangkat 2, sebelah kirinya juga sama, kita pangkat 2. Berarti ini y kuadrat sama dengan, ini ada akar ketemu dengan pangkat habis. Berarti sisanya 4x min 5 saja. Nah, karena kita butuh x sama dengan bentuknya, ini yang kita perlukan. Min 5-nya kita nggak perlu pindahkan. Berarti nanti min 5-nya pindah ruas ke sebelah kiri, tapi jadi plus 5. Sisanya ini masih y kuadrat, yang ini masih 4x. Kemudian kita perlunya x-nya saja. Berarti ini pindah. Y kuadrat ditambah 5 per 4. Ini hasilnya F inverse dari X-nya itu sama dengan X kuadrat plus 5 per 4. Atau kalian boleh terapkan dengan rumus yang ini. Kalau soal barusan, kita tuliskan Fx-nya itu sama dengan akar 4x min 5, berarti kita gunakan rumusnya F inverse X itu, kan ini X pangkat N ya, berarti X-nya tetap, ini dari plus B berubah jadi min B, berarti kalau dari min B, min 5, dia berubah jadi plus 5. Kemudian angka di depan X itu jadi per. Nah, terus selanjutnya yang ini kan pangkat 2 ya, kalau tidak dituliskan angka di sini, berarti itu pangkat 2, berarti 2-nya di sini. Jadi hasilnya X kuadrat plus 5 per 4. Kita bandingkan dengan yang tadi, jawabannya sama, X kuadrat plus 5 per 4. Begitu. Kemudian selanjutnya, di video sebelumnya tadi kita membahas fungsi komposisi. Nah, sekarang kita akan menggabungkan antara fungsi komposisi dan fungsi inverse-nya. Misalkan ada soalnya itu adalah fx dengan fx-nya itu 3x plus 4,
kemudian ada GX. GX-nya dengan GX 4X min 5 per X plus 1. Oke. Pertanyaannya, carilah F bundaran G inverse. Berarti kalau kita diminta untuk mencari F bundaran G inverse, kita harus cari dulu F bundaran G-nya. Kemarin di kelas kita menemukan satu sifat. Kalau bentuk ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Kalian boleh mencari F bundaran G dulu, baru diinverskan. Atau boleh juga dengan menggunakan kalian cari G inverse, kemudian di bundaran atau dikomposisikan dengan F inverse. Jadi boleh cara yang mana aja. Nah, sekarang Ibu mau mengerjakan dengan cara yang cari dulu F bundaran G-nya. Berarti kalau F bundaran GX yang jadi wadah itu kan si F. Berarti wadahnya adalah 3X plus 4. Nah, si X yang di wadah yang ini diubah dengan GX. Berarti kita peroleh 3 dikali dengan 4X min 5 per X plus 1 ditambah 4. Yang atas bentuk pecahan berarti tinggal dikalikan pelangi. Hasilnya 3 kali 4, 12X. 3 kali min 5 itu min 15 per X plus 1. Untuk perkalian begini, bagian bawah, bagian penyebutnya tidak bisa dikalikan. Ditambah 4. Nah, kita sudah belajar bentuk ini di video yang sebelumnya yang komposisi. Nah, ini kita tulis di sini dan di sini nanti dengan nilai yang sama, X plus 1 per X plus 1. Gunanya untuk apa? Untuk menyamakan penyebutnya supaya bisa dijumlahkan. Karena syarat dari pecahan boleh dijumlah ketika bagian bawah atau penyebutnya itu sama. Berarti ini kita peroleh 12X min 15, ini diperoleh 4X, selanjutnya diperoleh plus 4 per X plus 1. Bagian atasnya kita peroleh 12X, kita jumlahkan yang kastanya sama atau yang circle-nya sama. 12X boleh dijumlahkan dengan 4X karena mereka sama-sama punya variabel X. 12 ditambah 4 itu 16X, kemudian yang ini juga berkawan, min 15 ditambah 4. Hasilnya negatif 11 per X plus 1. Kita peroleh F bundaran G X-nya. Nah, selanjutnya, jika ditanyakannya adalah F bundaran G inverse, berarti kita harus mencari inverse dari si fungsi ini. Nah, mencarinya, kita buat ke Y sama dengan dulu. Y sama dengan 16X min 11 per X plus 1. Kita pakai cara manual dulu ya. Nanti kita kerjakan dengan cara cepatnya juga. 16X min 11 per X plus 1. Kemudian nanti Y-nya dikali dengan yang ini. Yang bagian bawah nih. Ini. Nanti dia ke sini. Pindah ke sebelah kiri tapi jadi perkalian. Kan dari per ya, dari pembagian berubah jadi perkalian. X plus 1 sama dengan 16X min 11. Ini kita kali pelangi, hasilnya YX ditambah Y sama dengan 16X min 11. Kemudian kita hanya butuh dalam bentuk X saja. Berarti yang punya X kita kelompokkan. Yang punya X adalah si YX dan juga si 16X. Kita pindahkan sebelah kiri. X-nya ada, ini pindah ke sebelah kiri jadi negatif 16X. Kemudian sisanya yang ini karena tidak kita butuhkan, kita pindahkan ke sebelah kanan. Min 11 Y-nya sudah di kanan, berarti tinggal kita tuliskan. Yang ini masih di kiri, belum di kanan. Pindah ke kanan jadi negatif Y. Oke, kemudian karena kita butuh X sama dengan, kita keluarkan dulu X-nya. Ini punya X, ini juga punya X. X-nya keluar, berarti sisanya adalah Y min 16. Sama dengan min 11 min Y.
Kita hanya butuh X sama dengan saja, berarti ini min 11 min Y itu dibagi dengan Y min 16. Dari sini kita punya hasilnya, maka F inverse X-nya itu sama dengan min 11 min X per X min 16. Atau kalau mau kita susun ya, X-nya di depan. Berarti ini min X min 11 per X min 16. Ditukar posisinya. Ini sama ini. Tapi tidak mengubah tanda. Karena masih dalam satu sama dengan yang sama. Gitu. Di posisi kanan sama dengan. Ini adalah hasil perhitungan dari F bundaran G inverse dengan cara manual. Sekarang kita lihat untuk cara cepatnya. Cara cepatnya tadi adalah tukar posisi yang ini nih. Yang 16 dan 1-nya. Yang tetapnya itu adalah si 11, berarti negatif 11-nya tetap. Dan X-nya juga tetap, per X yang ini juga tetap. Yang bertukar adalah angka ini. Angka ini sama angka ini. Bertukar dan jadi negatif. Gitu. Ini untuk F bundaran G inverse. Dia bertukar dan negatif, berarti di sini jadi min 1X. Yang ini jadi min 16. Atau kita tulis dengan min X min 11 per X min 16. Kita lihat hasil yang tadi. Hasilnya sama, ini min X min 11, yang ini juga min X min 11 per X min 16. Sama, begitu. Jadi mau dikerjakan dengan cara manual atau dengan cara cepatnya, itu hasilnya harus sama. Nah, ketika nanti soalnya esai, kalian boleh mengerjakan dengan manual dulu, kemudian kalian kerjakan dengan cara singkatnya untuk mengecek jawaban kalian apakah sudah betul atau belum. Kalau jawabannya tidak sama dengan cara cepatnya, berarti langkah pengerjaan kalian ada yang salah. Silahkan cek kembali langkah pengerjaannya, biasanya salahnya di tanda plus minusnya. Begitu. Terima kasih, sekian untuk videonya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan boleh menghubungi Ibu, nanti akan dibuatkan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.